Malam itu, langit desa Rimbakarsa diterangi bulan purnama yang menggantung rendah, seolah menatap penuh belas kasih pada seorang pria tua yang duduk sendirian di depan rumah kayunya. Pasaeman, seorang bujang tua berusia 63 tahun, memandang kosong ke arah ladangnya yang mulai tertutup kabut tipis. Dingin malam seolah tak menyentuhnya, ia sudah terlalu terbiasa dengan kesunyian. Semua yang ia miliki hanyalah seekor anjing betina bernama Suri, teman setianya sejak bertahun-tahun lalu. Suri selalu berada di sisinya, menemani hari-harinya yang sepi dengan mata bulatnya yang penuh pengertian. Desa itu berbicara tentang Pasaeman dengan nada beragam, ada yang kasihan, ada yang mencibir. Sebagian besar warga percaya bahwa ia telah dikutuk karena tak kunjung menikah hingga usia senja. Namun, Saeman selalu menertawakan anggapan itu. Baginya, cinta adalah sesuatu yang tak perlu dipaksakan. Kalau aku belum menikah, mungkin memang takdirku, gumamnya pelan sembari mengelus kepala Suri yang duduk di kakinya. Malam itu, ia merasa aneh. Angin yang berembus dari arah bukit membawa aroma asing, seperti bunga layu bercampur tanah basah. Tiba-tiba, lonceng tua di sudut desa berdentang. Suaranya berat dan nyaring, memecah keheningan seperti peringatan dari dunia lain. Padahal, lonceng itu hanya digunakan saat ada kematian atau bahaya besar. Pasaeman berdiri dengan jantung berdegup kencang. Ia melangkah keluar halaman, mencoba melihat siapa yang membunyikannya, namun tak ada siapa-siapa. Warga desa tetap diam di rumah masing-masing, tak ada tanda-tanda keramaian. Hanya Suri yang mengikutinya dengan tatapan tajam, seperti memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat Pasaeman kembali ke rumahnya, ia merasa ada yang berubah. Udara di sekitarnya lebih berat, dan aroma bunga layu itu semakin tajam. Ia menatap Suri, yang kini berdiri tegak di tengah ruangan, bulu-bulunya berdiri seperti sedang melindungi diri dari ancaman tak kasat mata. "Ada apa, Sur?" tanya Saeman dengan suara bergetar. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, cahaya bulan yang menerobos jendela memantulkan bayangan aneh di dinding. Bayangan itu bukan lagi seekor anjing, melainkan sosok wanita berambut panjang yang berdiri anggun, memancarkan aura dingin. Suri, dengan mata yang kini berkilauan seperti permata, perlahan berubah wujud di depan mata Saeman. Tubuhnya memanjang, bulu-bulunya menghilang, dan dalam hitungan detik, ia berdiri sebagai wanita muda dengan wajah lembut namun penuh kesedihan. Pasaeman mundur beberapa langkah, terhuyung, dan hampir kehilangan keseimbangan. "Siapa kau?" Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tersenyum tipis, matanya mengandung rasa sayang yang dalam. "Aku adalah Suri. Selama ini aku menunggu hari di mana kutukanku bisa dipatahkan, dan malam ini adalah saatnya." Suri menjelaskan bahwa ia adalah penjaga desa sejak ratusan tahun lalu, seorang roh yang dikutuk menjadi anjing oleh seorang dukun jahat karena melindungi penduduk dari bencana. Hanya cinta sejati seorang manusia yang tulus akan mematahkan kutukan itu. "Dan kau, Saeman," katanya dengan suara gemetar, "adalah manusia itu." Pasaeman merasa seluruh tubuhnya lumpuh mendengar pengakuan itu. Ia tak tahu harus merasa bangga, takut, atau bingung. Yang ia tahu, selama ini Suri telah menjadi bagian dari hidupnya, dan entah bagaimana, ia merasa benar-benar tak sanggup kehilangan dirinya. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Suri memberi peringatan bahwa meskipun kutukan telah terpatahkan, kekuatan jahat sang dukun masih mengintai. "Kita tidak punya banyak waktu, Saeman," katanya lirih. "Akan ada harga yang harus kita bayar. Namun, aku ingin kau tahu bahwa aku telah memilihmu, karena kau adalah cinta sejati yang selama ini aku cari." Pasaeman merasa dadanya sesak. Perasaan yang tak pernah ia rasakan seumur hidup kini memenuhi seluruh hatinya. Malam itu, Pasaeman duduk berdua dengan Suri yang kini menjadi manusia. Mata mereka bertemu dalam keheningan, seolah dunia di sekitar mereka telah hilang. Di luar, lonceng tua berdentang sekali lagi, seolah memberi pertanda bahwa kehidupan mereka tak akan pernah sama lagi. Dan di bawah cahaya bulan purnama, sebuah cerita baru pun dimulai, sebuah kisah cinta yang melampaui batas nalar manusia. Kehidupan Pasaeman berubah sejak malam itu. Rumah kecilnya yang biasa sunyi kini terasa hidup dengan kehadiran Suri dalam wujud manusia. Meski awalnya canggung, Pasaeman mulai menerima kenyataan bahwa wanita itu adalah cinta sejatinya, sesuatu yang ia pikir takkan pernah hadir dalam hidupnya. Suri, dengan segala kelembutan dan kasih sayangnya,
mengisi hari-hari Saeman yang selama ini hanya diwarnai kesepian. Namun, meskipun mereka berusaha menjalani hidup seperti pasangan biasa, bayangan gelap masa lalu Suri terus menghantui mereka. Di suatu pagi yang dingin, ketika mereka sedang menikmati secangkir teh di beranda, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di ambang pagar. Matanya tajam seperti belati, dan kulitnya keriput seperti kayu yang hampir membusuk. Tanpa diminta, ia melangkah mendekat dengan gerakan lambat namun mengancam. "Saeman," katanya dengan suara serak, "kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Saeman berdiri dengan tubuh gemetar, melindungi Suri yang bersembunyi di belakangnya. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiragas, keturunan langsung dari dukun yang telah mengutuk Suri ratusan tahun lalu. "Kau tak mengerti apa yang kau lakukan, Saeman," lanjutnya. "Dengan mematahkan kutukan, kau telah membuka pintu bagi kekuatan yang jauh lebih besar. Jika kau tak menyerahkan wanita itu kembali pada kami, kehancuran akan menimpa seluruh desa." Suri meraih tangan Saeman, wajahnya pucat pasi. Ia tahu Kiragas bukan sekadar mengancam, kekuatannya nyata dan berbahaya. Pak Saeman, yang biasanya menghindari konflik, kini berdiri teguh. "Aku tak peduli siapa kau atau apa yang kau inginkan," katanya dengan suara lantang. "Suri adalah istriku, dan aku takkan membiarkan siapapun menyakitinya." Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, udara di sekitar mereka terasa berubah. Kiragas mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba menerjang, membuat pohon-pohon bergoyang liar. Sebelum menghilang, Kiragas meninggalkan peringatan terakhir, "Aku akan kembali, dan saat itu, kau akan menyesali keputusanku untuk tidak menghancurkanmu hari ini." Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kehancuran mulai muncul. Ladang Pak Saeman yang biasanya subur tiba-tiba layu tanpa alasan. Hewan ternaknya mati satu persatu, meski terlihat sehat sehari sebelumnya. Warga desa yang awalnya hanya berbisik-bisik tentang pernikahan aneh Pak Saeman mulai terang-terangan menyalahkannya. "Ini semua karena dia menikahi sesuatu yang bukan manusia," kata seorang tetua desa di balai pertemuan. Desas-desus bahwa Suri adalah pembawa sial mulai menyebar, dan ketakutan melahirkan kebencian di hati warga. Suri merasa bersalah atas semua yang terjadi. Malam itu, ia menangis di pangkuan Saeman, suaranya bergetar di antara isak tangisnya. "Aku seharusnya tidak memaksakan diriku dalam hidupmu," katanya. "Mungkin aku memang ditakdirkan untuk tetap menjadi anjing, untuk melindungimu dari semua ini." Namun, Saeman menenangkan Suri dengan lembut. "Apapun yang terjadi, aku tidak menyesal memilihmu," ujarnya. "Kita akan menghadapi ini bersama, Suri. Tak peduli seberapa gelap jalan di depan." Keteguhan hati Saeman membuat Suri merasa sedikit tenang, tetapi di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa bahaya itu belum selesai. Malam itu, ia kembali bermimpi tentang masa lalunya sebagai roh penjaga desa. Dalam mimpi itu, ia melihat dukun jahat yang pertama kali mengutuknya. Dukun itu berbisik, "Kau mungkin telah mematahkan kutukanku, tetapi kau tidak bisa menghindari balasanku." Suri terbangun dengan tubuh berkeringat, menyadari bahwa waktunya semakin sedikit. Saat fajar menyingsing, Suri mengambil keputusan. Ia harus menghadapi masa lalunya sendiri untuk melindungi Saeman dan desa ini. Namun, ia tahu bahwa itu berarti mengorbankan kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Dengan berat hati, ia mulai merencanakan bagaimana ia akan menghadapi Kiragas. Sementara itu, Pak Saeman, yang tidak menyadari rencana Suri, bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan melindungi istrinya apapun yang terjadi. Dan di bawah cahaya suram pagi itu, takdir mereka perlahan bergerak menuju ujung yang tak terelakkan. Malam itu, desa Rimbakarsa kembali diselimuti kabut tebal. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, seakan membawa firasat buruk. Pak Saeman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sudut ruangan, Suri duduk diam dengan pandangan kosong, menatap keluar jendela di mana bulan purnama bersinar redup. "Suri, kau baik-baik saja?" tanya Saeman dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, Suri hanya tersenyum kecil, senyum yang menyembunyikan beban berat yang tak mampu ia ungkapkan. Dalam hati, ia telah memutuskan sesuatu yang akan memisahkan mereka selamanya. Suri tahu bahwa Kiragas tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kutukan yang selama ini ia derita memang telah patah, tetapi itu hanya awal dari bencana yang lebih besar. Desa Rimbakarsa akan menjadi korban jika ia tidak melakukan sesuatu. Malam itu,
Tanpa sepengetahuan Saeman, Suri keluar dari rumah. Ia berjalan menuju hutan larangan di pinggir desa, tempat Ki Ragas diyakini bersembunyi. Langkah-langkahnya penuh tekad, meski hatinya terasa berat meninggalkan Saeman. Di tengah hutan yang gelap, Suri bertemu Ki Ragas. Lelaki tua itu berdiri dengan senyum puas di bawah pohon besar yang terlihat seperti membusuk dari akarnya. "Kau akhirnya datang," katanya. "Aku tahu kau takkan membiarkan desa ini binasa. Tapi apakah kau siap membayar harganya?" Suri mengangguk pelan. "Ambil aku. Lakukan apapun yang kau mau, asalkan kau membiarkan desa ini dan Saeman hidup damai." Ki Ragas tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema seperti dentang lonceng kematian. "Terlalu mudah," katanya. "Namun, ada satu syarat lagi. Bayimu harus menjadi milikku." Suri tersentak. Ia memegang perutnya yang mulai menunjukkan tanda kehamilan, buah cintanya dengan Saeman. "Tidak, jangan sentuh anakku," teriaknya. Namun, Ki Ragas menatapnya dengan mata dingin. "Bayimu adalah kunci untuk mengembalikan kekuatanku yang hilang selama ratusan tahun. Kau tak punya pilihan, Suri. Pilihlah, nyawamu, atau anakmu." Air mata mengalir deras di wajah Suri. Ia tahu ia tidak bisa menyerahkan bayinya, tetapi ia juga tidak sanggup melihat Saeman dan desa ini hancur. Sementara itu, di rumah, Saeman terbangun dan mendapati Suri telah pergi. Ia merasakan firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil lentera dan berlari keluar, menembus kabut malam. Langkahnya membawanya ke hutan larangan, di mana ia mendengar suara tawa Ki Ragas yang mengerikan. "Suri," panggilnya dengan suara penuh kepanikan. Ketika ia tiba di tempat itu, ia melihat Suri berdiri di depan Ki Ragas, tubuhnya bergetar tetapi matanya penuh keberanian. "Suri, apa yang kau lakukan?" teriak Saeman. Namun, sebelum ia bisa mendekat, Ki Ragas mengangkat tangannya, menciptakan dinding energi tak kasat mata yang memisahkan mereka. "Ah, Saeman," kata Ki Ragas dengan nada mengejek, "kau datang di waktu yang tepat untuk melihat bagaimana cinta sejati akan hancur." Suri menatap Saeman dengan air mata berlinang. "Maafkan aku, Saeman," katanya. "Aku melakukan ini demi kau, demi kita." Dalam detik yang menegangkan itu, Suri mengangkat tangannya ke arah Ki Ragas, dan sebuah cahaya terang tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga membuat Saeman terjatuh. Ia menutup matanya, berteriak memanggil nama Suri. Ketika cahaya itu mereda, Suri telah menghilang, meninggalkan hanya keheningan dan aroma bunga layu yang menusuk hidung. Ki Ragas juga lenyap, meninggalkan hutan itu kosong seperti sebelumnya. Saeman terduduk di tanah, merasa kehilangan segalanya. Ia tahu bahwa Suri telah mengorbankan dirinya untuk melindunginya dan desa ini. Namun, di tengah kesedihannya, ia merasakan sesuatu, sebuah kehangatan di dadanya, seperti tanda bahwa cinta Suri masih hidup di dalam dirinya. Dan di langit, bulan purnama bersinar lebih terang, seakan menjadi saksi dari sebuah cinta yang takkan pernah mati, meskipun dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Hari-hari setelah kepergian Suri terasa seperti mimpi buruk bagi Pak Saeman. Ia kembali ke rumah kecilnya, tetapi keheningan yang pernah ia kenal kini terasa jauh lebih menyesakkan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Suri, tawa lembutnya, caranya menyeduh teh, bahkan kursi kecil di mana ia biasa duduk sambil menatap ladang. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak sempat menyelamatkan wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk dirinya dan desa. Warga desa, yang sebelumnya menyalahkan Saeman, mulai merasakan perubahan aneh di sekitar mereka. Ladang-ladang yang layu perlahan kembali subur, dan hewan-hewan yang mati digantikan oleh kelahiran ternak baru. Namun, di balik itu semua, Saeman tahu bahwa ketenangan ini hanyalah permukaan dari badai yang lebih besar. Ia masih bisa merasakan sisa-sisa energi gelap yang mengintai di udara, seolah-olah Ki Ragas belum sepenuhnya lenyap. Di suatu malam yang sunyi, saat Saeman termenung di beranda, ia mendengar suara samar memanggil namanya. "Saeman." Suara itu lembut tetapi penuh kesedihan, seperti datang dari tempat yang jauh. Ia berdiri dengan tergesa, menatap ke arah hutan larangan. Lentera di tangannya bergetar, dan ia merasa jantungnya berdegup kencang. "Suri, apakah itu kau?" tanyanya dengan suara serak. Tidak ada jawaban, tetapi angin membawa aroma bunga layu yang begitu familiar. Tanpa ragu, ia melangkah menuju hutan, mengikuti jejak suara itu. Langkah demi langkah, Saeman kembali ke tempat di mana ia terakhir kali melihat Suri. Namun,
Yang ia temukan di sana bukanlah sosok wanita yang ia rindukan, melainkan bayangan gelap yang melayang di udara. Dari bayangan itu muncul sosok Kiragas, tetapi kali ini tubuhnya lebih kuat, dan wajahnya memancarkan aura kekuatan yang tak terbendung. "Sayaman, kau pikir pengorbanan Suri sudah cukup untuk menghentikanku?" tanyanya dengan nada mengejek. Sayaman menggenggam lentera di tangannya lebih erat. "Apa yang kau inginkan dariku sekarang? Bukankah kau sudah mengambil segalanya?" teriaknya, matanya berkilat penuh amarah. Kiragas tertawa dingin. "Aku tidak mengambil segalanya, Sayaman. Aku meninggalkan sesuatu untukmu, bayi itu." Sayaman tertegun, tubuhnya terasa membeku. "Apa maksudmu?" Kiragas tersenyum licik. "Suri telah meninggalkanmu dengan seorang anak, buah dari cinta kalian. Tetapi bayi itu bukan hanya milikmu. Ia juga milikku." Sayaman merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Anak yang belum sempat ia kenal kini menjadi target Kiragas. "Kau tidak akan pernah menyentuhnya," teriaknya. Namun, Kiragas hanya menghilang dalam bayangan, meninggalkan Sayaman dengan ancaman yang membekas di udara. "Kita akan bertemu lagi, Sayaman. Saat bayi itu lahir, takdirnya akan menjadi milikku." Setelah itu, Sayaman jatuh terduduk di tanah, napasnya terengah-engah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk melindungi anak itu, dan desa ini, dari ancaman yang semakin nyata. Keesokan harinya, Sayaman merasa ada kehadiran yang berbeda di rumahnya. Meski Suri telah tiada, ada kehangatan samar yang menyelimuti ruangan. Di dalam mimpinya malam itu, Suri muncul, mengenakan gaun putih bercahaya. "Sayaman," katanya dengan suara lembut, "kau harus melindungi anak kita. Ia adalah harapan terakhir bagi desa ini." Sayaman terbangun dengan air mata di wajahnya, bersumpah bahwa ia akan melakukan apapun untuk menjaga anak itu, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Namun, waktu terus berjalan, dan bayangan Kiragas semakin sering muncul di mimpi buruk Sayaman. Warga desa, yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mulai merasakan perubahan aneh. Hujan deras yang tak wajar mengguyur ladang, dan suara-suara misterius terdengar dari hutan larangan. Sayaman tahu bahwa Kiragas sedang mempersiapkan sesuatu. Dan dengan kelahiran anaknya yang semakin dekat, ia merasa bahwa pertarungan terakhir tidak bisa dihindari. Di bawah langit yang mendung, Sayaman berdiri di beranda, memandang ke arah hutan, siap menghadapi apapun yang akan datang demi cinta yang telah Suri tinggalkan untuknya. Malam kelahiran tiba dengan cara yang tak diduga. Langit desa Rimbakarsa memerah seperti diselimuti bara api, sementara angin kencang membawa aroma tanah basah bercampur darah. Sayaman berlari menuju kamar kecil di rumahnya, di mana suara jeritan seorang dukun beranak bergema. Warga desa yang biasanya menjaga jarak dari rumahnya kini berdiri berjajar di luar, berbisik-bisik dengan nada takut. "Ini bukan kelahiran biasa," gumam seorang pria tua. "Ada sesuatu yang tidak beres." Di dalam kamar, suasana lebih mencekam. Suri tidak ada di sana, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata. Dukun beranak itu berkeringat deras, matanya menatap Sayaman dengan ketakutan. "Pak Sayaman, bayi ini, dia berbeda," bisiknya. Namun, sebelum Sayaman bisa menjawab, tangisan keras memecah keheningan. Seorang bayi lahir ke dunia, tetapi tubuhnya bercahaya seperti diselimuti sinar bulan. Cahaya itu menyilaukan, memaksa semua orang di ruangan itu mundur dengan napas tercekat. Sayaman mendekat dengan hati-hati. Ketika ia mengangkat bayinya, cahaya itu perlahan mereda, memperlihatkan seorang anak dengan kulit sehalus porselen dan mata yang memancarkan warna biru terang. "Anakku," bisiknya penuh haru. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari luar rumah terdengar gemuruh aneh, seperti langkah kaki ratusan orang yang mendekat. Sayaman menoleh ke jendela, dan hatinya mencelos. Kiragas telah datang, bersama bayangan-bayangan gelap yang mengiringinya seperti pasukan dari neraka. Kiragas berdiri di ambang pintu, matanya tertuju pada bayi di tangan Sayaman. "Serahkan dia padaku, Sayaman," katanya dengan suara berat. "Dia adalah milikku sejak awal. Kau takkan mampu melindunginya." Sayaman memeluk bayinya lebih erat, tubuhnya bergetar tetapi matanya penuh keberanian. "Kau sudah mengambil segalanya dariku. Kali ini, aku tidak akan menyerah," teriaknya. Kiragas tertawa dingin. "Kau melawan takdir, Sayaman." Bayi itu membawa darah dari dua dunia, manusia dan roh. Ia adalah kunci untuk membangkitkan kekuatan yang telah terkunci selama ratusan tahun. Di saat genting itu, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Cahaya bulan menembus atap rumah Saeman, memusatkan sinarnya tepat pada bayi itu. Dari dalam tubuh bayi, terdengar suara lembut yang familiar. "Saeman, aku di sini." Itu adalah suara Suri. Cahaya bulan semakin terang, membentuk bayangan Suri yang berdiri di belakang Saeman, melindungi mereka. "Kiragas," kata Suri dengan nada tegas, "kau tidak akan menyentuh anak ini." Kiragas terlihat terguncang, tetapi ia tidak mundur. Dengan satu gerakan tangannya, bayangan-bayangan gelapnya menyerang ke arah Saeman dan bayinya. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, cahaya bulan berubah menjadi perisai, melindungi Saeman dan bayinya. Suri, dalam wujud cahaya itu, memimpin pertahanan, melawan setiap serangan Kiragas. Desa Rimbakarsa bergetar oleh pertempuran yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Namun, Suri tahu bahwa kekuatan Kiragas terlalu besar untuk dilawan sendirian. Ia menoleh ke arah Saeman. "Saeman, kau harus percaya padaku. Untuk melindungi anak ini, kau harus menyerahkan seluruh hatimu, seluruh cintamu, padanya. Dengan itu, kau akan memberinya kekuatan untuk melawan." Saeman menatap bayi di tangannya, air matanya mengalir deras. "Aku akan melakukan apapun, Suri," katanya dengan suara bergetar. Dengan keyakinan penuh, Saeman memeluk bayinya dan membisikkan kata-kata yang mengalir dari hatinya. "Kau adalah harapan, kau adalah cahaya. Aku mencintaimu, lebih dari apapun di dunia ini." Kata-kata itu memancarkan kekuatan besar yang meledak dari tubuh bayi itu, menghancurkan bayangan-bayangan gelap dan membuat Kiragas terlempar jauh ke dalam kegelapan. Saat Kiragas lenyap, suara Suri terdengar sekali lagi. "Aku selalu bersamamu, Saeman. Jaga anak kita." Lalu cahaya itu memudar, meninggalkan Saeman sendirian dengan bayinya, tetapi kali ini, ia merasa tidak pernah sekuat ini. Pagi datang dengan keheningan yang aneh. Desa Rimbakarsa tampak berbeda, seperti bangun dari mimpi buruk yang tak akan pernah terlupakan. Langit cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dilingkupi kegelapan. Pak Saeman duduk di depan rumahnya, bayi dalam dekapannya, sementara tubuhnya terasa lemah setelah malam penuh pertarungan itu. Warga desa yang semula takut kini berdiri dalam kebingungan, menatap Saeman dan bayinya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Mereka menyadari ada sesuatu yang luar biasa terjadi malam itu, meskipun mereka tak memahami apa. Namun, Saeman tahu ini belum berakhir. Dalam setiap tatapan mata biru cerah bayinya, ia merasakan beban besar yang harus ia pikul. Anak ini bukan sekadar anak biasa, ia membawa warisan dari dua dunia, manusia dan roh. Meskipun Kiragas telah lenyap, Saeman bisa merasakan jejaknya masih tersisa, mengintai dalam bayangan yang paling gelap. Ia tahu bahwa anak ini akan selalu menjadi incaran kekuatan-kekuatan yang haus akan kekuasaan. Saeman mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi sulit. Bayinya, yang kemudian ia beri nama Surya, tumbuh dengan cepat dalam beberapa bulan. Lebih cepat dari anak-anak lain, baik secara fisik maupun mental. Surya mulai berbicara sebelum anak-anak seusianya, dan seringkali, kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti pesan-pesan dari dunia lain. "Ayah, ibu selalu melihat kita," katanya suatu malam sambil menatap langit. Kata-kata itu membuat Saeman tertegun, tetapi ia hanya tersenyum kecil, berusaha menenangkan hatinya yang bergolak. Namun, kehadiran Surya tidak hanya membawa tanda-tanda keajaiban. Desa Rimbakarsa mulai kembali diselimuti kejadian aneh. Pohon-pohon di hutan larangan tumbuh lebih besar dari biasanya, dan suara-suara misterius terdengar setiap malam. Warga desa, yang semula menerima keberadaan Surya dengan ragu, kini mulai kembali memandangnya dengan curiga. "Anak itu membawa kutukan," bisik mereka. "Dia adalah anak dari dua dunia. Cepat atau lambat, dia akan menghancurkan kita." Desakan dari warga semakin keras. Mereka menuntut agar Saeman meninggalkan desa bersama Surya. "Dia adalah ancaman bagi kita semua," teriak seorang lelaki tua yang selama ini menjadi pemimpin desa. Saeman menolak dengan tegas. "Anak ini adalah harapan, bukan ancaman," katanya. Namun, hatinya bimbang. Ia tahu bahwa keberadaan Surya memang tidak biasa, dan ia tidak bisa menyangkal bahwa bayinya membawa perubahan besar, baik untuk dirinya maupun desa ini. Pada malam yang gelap, Saeman memutuskan untuk berbicara dengan Surya. "Nak, kau tahu kau istimewa, bukan?" tanya Saeman dengan lembut. Surya, yang hanya berusia beberapa bulan tetapi memiliki pemahaman seperti anak kecil, mengangguk.
Aku tahu, ayah. Ibu bilang aku punya tugas besar. Saeman terkejut mendengar itu. Apa tugas itu, nak? Surya menatapnya dengan mata birunya yang berkilauan. Aku harus menjaga keseimbangan. Tapi, itu berarti aku harus pergi suatu hari nanti. Kata-kata itu menghantam hati Saeman seperti badai. Malam itu, Saeman bermimpi. Dalam mimpinya, Suri muncul dengan gaun putih bercahaya, seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Saeman, katanya lembut, anak kita adalah penjaga yang ditakdirkan untuk melindungi kedua dunia. Ia tidak bisa tinggal selamanya di duniamu. Ketika waktunya tiba, kau harus merelakannya. Saeman menangis dalam mimpi itu, tetapi Suri hanya tersenyum. Aku tahu kau kuat, kau sudah membuktikan itu. Percayalah, cinta kita akan selalu melindunginya. Ketika Saeman terbangun, ia merasa hatinya hancur tetapi juga dipenuhi dengan tekad. Ia tahu bahwa ia harus melatih dirinya untuk menjadi pelindung Surya, setidaknya sampai anak itu cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun rasa takut akan ancaman yang masih mengintai terus menghantuinya, Saeman berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi ayah yang tidak hanya mencintai tetapi juga siap mengorbankan segalanya demi anaknya. Di bawah langit malam yang penuh bintang, ia memeluk Surya erat, bersumpah bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anak itu. Tidak selagi ia masih hidup. Waktu terus berlalu, dan desa Rimbakarsa kembali diselimuti oleh bayang-bayang ketidakpastian. Surya, anak yang lahir dengan takdir luar biasa, kini tumbuh menjadi sosok yang penuh misteri. Ia bukan lagi anak kecil biasa, usianya belum genap 5 tahun, tetapi ia sudah menunjukkan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Gerak-geriknya yang tenang menyembunyikan kedalaman pikiran yang tak terjangkau oleh orang dewasa. Saeman merasakan beban berat di pundaknya, semakin hari semakin jelas bahwa takdir yang menanti anaknya jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Pada suatu malam yang gelap, Surya mengajak Saeman berjalan keluar rumah, menuju hutan larangan yang selama ini mereka hindari. Ayah, kita harus ke sana, katanya dengan suara tenang, seakan-akan sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Saeman mencoba menahan langkah anaknya, tetapi Surya menatapnya dengan mata biru yang tajam, yang seakan bisa melihat jauh ke dalam hati ayahnya. Kita harus melawan, ayah, agar dunia ini tidak terpecah. Malam itu, hutan larangan tampak berbeda. Pohon-pohon yang dulu tampak rapuh dan gelap kini berdiri tegak, seakan mengundang mereka untuk memasuki kedalamannya. Setiap langkah yang mereka ambil seakan membawa mereka semakin dalam ke dunia lain, dunia yang tak pernah Saeman bayangkan sebelumnya. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah batu besar, yang bercahaya redup seperti bulan purnama. Batu itu bukan batu biasa, ia memancarkan aura yang familiar, seperti sesuatu yang pernah Saeman rasakan, tetapi lebih kuat, lebih mengerikan. Ini adalah gerbang antara dunia manusia dan roh, kata Surya dengan suara yang tak lagi terdengar seperti anak kecil. Ayah, aku harus melangkah ke dalamnya. Saeman terkejut mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu, nak? Apa yang akan terjadi? Tanya Saeman dengan suara bergetar. Surya hanya tersenyum, sebuah senyum yang mengandung pemahaman yang jauh lebih dalam dari usia fisiknya. Aku harus melewati gerbang ini untuk menyelesaikan takdirku. Dunia ini, dunia manusia dan dunia roh, harus berada dalam keseimbangan. Saeman merasa jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia tahu bahwa gerbang ini bukan sekadar batu biasa. Itu adalah portal yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain, tempat roh-roh dan kekuatan tak kasat mata berada. Jika Surya melewati gerbang itu, maka ia tidak hanya akan memasuki dunia roh, tetapi juga mengundang bahaya yang lebih besar dari yang dapat dibayangkan. Namun, Saeman juga tahu bahwa ini adalah langkah yang tak terhindarkan, bahwa anaknya telah sampai pada titik di mana ia tidak bisa lagi melindunginya dari takdir. Ketika Surya melangkah ke depan, gerbang batu itu mulai bergetar, dan cahaya dari dalamnya menyebar seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Surya menoleh pada Saeman. Ayah, jika aku pergi, aku mungkin tidak akan kembali seperti yang kau kenal. Dunia ini dan dunia roh harus berdamai. Aku adalah penghubungnya, tapi, aku akan selalu ada di sini. Surya meletakkan tangan kecilnya di dada Saeman, menyentuh jantung ayahnya yang berdegup kencang. Cinta kita akan tetap hidup, ayah. Bahkan di dunia yang berbeda. Saeman merasa air matanya jatuh, namun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Aku akan menunggumu, nak.
Aku akan selalu menunggumu, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dengan itu, Surya melangkah lebih jauh ke dalam gerbang, dan tubuhnya diselimuti cahaya yang semakin terang. Saeman merasa seluruh tubuhnya bergetar saat anaknya menghilang dalam cahaya itu, meninggalkan dunia yang dikenalnya dan memasuki dunia yang jauh lebih besar dan lebih misterius. Ketika cahaya itu akhirnya meredup, Saeman berdiri sendirian di tengah hutan larangan. Gerbang itu kini tertutup, meninggalkan tanda-tanda samar di tanah. Keheningan yang mendalam mengisi udara, namun di dalam hatinya, Saeman merasakan sebuah kekuatan yang mengalir dari dirinya, seperti energi yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu bahwa perjalanan anaknya belum selesai. Surya akan kembali, dan ketika itu terjadi, dunia ini akan berubah selamanya. Dengan langkah perlahan, Saeman kembali ke desa, berjanji untuk menjaga harapan yang telah diwariskan kepadanya oleh Suri dan Surya. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi bagi Saeman, hari-hari terasa kosong tanpa kehadiran Surya. Meskipun desa Rimbakarsa tampak tenang, ia merasa seolah dunia berputar tanpa arah. Ia terus menjalani hari-harinya, berkebun, dan menjaga ladang, tetapi pikirannya selalu kembali pada anaknya yang telah memasuki dunia lain. Setiap malam, ia duduk di beranda rumahnya, menatap hutan larangan dengan harapan suatu hari Surya akan kembali. Namun, semakin ia menunggu, semakin dalam rasa kehilangan yang merasuk ke dalam jiwanya. Pada suatu malam, saat angin berhembus lembut dan langit dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelap-kelip, Saeman merasa sebuah kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Ia menoleh ke arah hutan larangan dan melihat sebuah bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di dahinya. "Surya," panggilnya dengan suara